Angin sore bertiup pelan membawa aroma khas bulan Ramadan. Bau gorengan, es buah, dan kolak yang menggoda. Arman melangkah melewati jalanan kecil kampungnya yang dipenuhi kerumunan warga. Ia baru saja kembali dari kota setelah bertahun-tahun merantau. Dan suasana kampung yang ramai menjelang berbuka membuatnya merasa sedikit nostalgia. Di salah satu sudut jalan, ia melihat sekelompok orang berkumpul di depan sebuah rumah tua, bercat kuning pudar. Di sanalah Busari, seorang wanita paruh baya dengan senyum ramah, membagikan takjil gratis kepada siapa saja yang datang. Ia mengenakan kebaya lusuh, dengan kerudung hitam yang sedikit longgar menutupi sebagian rambutnya. Matanya teduh, suaranya lembut, dan tangannya cekatan membagikan bungkusan berisi kolak, gorengan, serta segelas es sirup merah. "Silakan nak, rezeki harus dibagi-bagi bukan?" kata Busari saat menyerahkan sebungkus takjil kepada seorang anak kecil. Arman tersenyum tipis, mengamati bagaimana semua orang memuji kemurahan hati wanita itu. "Busari ini memang luar biasa. Setiap Ramadan selalu berbagi," ujar seorang bapak tua di sebelah Arman. "Iya, rezekinya ngalir terus. Katanya, dia selalu dapat berkah karena banyak berbagi," timpal yang lain. Namun ada yang terasa ganjil bagi Arman. Rumah Busari bukanlah rumah orang kaya. Ia ingat, dulu Busari hanyalah seorang janda yang hidup pas-pasan. Dari mana ia mendapatkan uang sebanyak ini untuk terus membagikan takjil gratis setiap hari selama sebulan penuh? Saat ia masih memikirkan keanehan itu, suara tangisan seorang ibu tiba-tiba memecah keriuhan sore itu. Arman menoleh dan melihat seorang bocah laki-laki berusia sekitar 7 tahun tergeletak di tanah, tubuhnya kejang-kejang. Matanya membelalak, mulutnya berbusa, dan dari tenggorokannya keluar suara lirih yang terdengar seperti gumaman ketakutan. "Ah, jangan bawa aku tidak mau masuk ke dalam." Suaranya terdengar tersendat, sementara ibunya panik mengguncang-guncang tubuhnya. "Widodo, bangun nak, ada apa?" sang ibu menjerit histeris. Warga berkerumun mencoba menolong. Beberapa orang menenangkan si ibu, sementara yang lain mengipasi bocah itu dengan harapan ia sadar. Arman mendekat, memperhatikan lebih jelas. Ia melihat tangan bocah itu mencengkeram erat plastik bekas takjil yang tadi ia makan. Sisa bubur sumsum yang tercecer di sudut bibirnya tampak sedikit kehitaman, seperti sudah bercampur sesuatu yang asing. Busari dengan cepat melangkah mendekat, wajahnya penuh kepanikan. "Astagfirullah, ada apa ini?" serunya, menatap bocah itu dengan ekspresi cemas yang terasa aneh. Arman melihat sesuatu dalam tatapan Busari. Sejenak, ia yakin melihat ada kilatan rasa takut dalam mata wanita itu. Bukan takut karena bocah itu sekarat, melainkan takut sesuatu telah terungkap. Bocah itu tiba-tiba tersentak, matanya membelalak semakin lebar. Lalu dari tenggorokannya keluar bisikan yang nyaris tidak terdengar. "Mereka ada di dalam." Dan seketika tubuhnya melemas, bibirnya membiru, matanya kosong, sunyi. Semua orang menahan napas. Sang ibu menjerit memeluk tubuh anaknya yang kini tak bergerak. Beberapa warga mencoba menyadarkannya, sementara Busari buru-buru mundur, wajahnya semakin pucat. "Ini hanya kejang biasa, mungkin dia kecapekan," katanya, berusaha menenangkan. "Ayo, cepat bawa ke rumah sakit." Beberapa warga mengangkat tubuh bocah itu dan membawanya pergi, meninggalkan suasana mencekam di sekitar rumah Busari. Arman masih terpaku di tempatnya, tatapannya beralih ke bungkusan takjil yang masih berjejer di meja. Perasaannya tidak enak, ia merasakan sesuatu yang janggal, dan untuk pertama kalinya ia bertanya-tanya, ada apa dengan takjil gratis ini? Malam itu, Arman duduk termenung di teras rumahnya. Angin bertiup lembut membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi, tapi pikirannya sama sekali tak tenang. Kejadian sore tadi terus menghantui pikirannya, bocah kecil yang kejang-kejang setelah makan takjil gratis dari Busari, dan kata-kata terakhirnya yang aneh, "Mereka ada di dalam." Apa maksudnya? Arman menghela napas lalu mengeluarkan ponselnya. Ia mencoba mencari berita atau kabar tentang bocah itu, tetapi tak ada informasi apapun di media sosial maupun grup WhatsApp kampung. Semua seolah sunyi, seakan kejadian itu tidak pernah terjadi. Lebih aneh lagi keesokan harinya, saat ia bertanya pada beberapa warga, mereka hanya menggeleng atau malah mengalihkan pembicaraan. Bahkan ibunya sendiri, yang biasanya cerewet dan selalu ingin tahu, tampak menghindari topik itu. "Lupakan saja, Man. Mungkin anak itu memang sakit," ujar ibunya sambil sibuk mengiris sayur di dapur. "Tapi ibu, aku lihat sendiri dia kejang setelah makan takjil dari Busari. Dan anehnya,
Nggak ada kabar tentang dia sama sekali, seolah dia hilang. Ibunya menghentikan pekerjaannya sejenak tapi tidak menoleh ke arah Arman. Suaranya terdengar lebih dingin dari biasanya. Kamu baru pulang, Man. Jangan cari perkara. Urusi saja hidupmu sendiri. Arman tertegun. Ibunya tidak pernah sekaku ini. Ada sesuatu yang disembunyikan. Malam harinya, Arman menemui seorang tetangga lama, Pak Rusdi. Seorang pria tua yang dulu sering bercerita tentang sejarah kampung. Ia berharap bisa mendapatkan jawaban. Ketika Arman mengetuk pintu, Pak Rusdi membukanya dengan ragu. Matanya menyipit seolah sedang mempertimbangkan apakah ia boleh bicara atau tidak. "Ada apa, Man? Sudah lama tidak main ke sini," katanya dengan suara berat. "Pak, saya mau tanya soal takjil gratis Bu Sari." "Saya merasa ada yang aneh," ujar Arman langsung ke pokok permasalahan. Wajah Pak Rusdi seketika berubah pucat. Ia melirik ke kanan kiri sebelum menarik Arman masuk dan menutup pintu rapat-rapat. "Kamu gila ya? Jangan bicarakan itu sembarangan." Bisiknya tajam. "Kenapa? Ada apa sebenarnya?" Pak Rusdi menghela napas berat. Tangannya bergetar saat ia mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. "Kamu tahu, setiap Ramadan selalu ada yang hilang di kampung ini." Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Rusdi menghembuskan asap rokoknya sebelum melanjutkan. 5 tahun lalu, ada seorang lelaki tua bernama Pak Mahfud. Ia sering duduk di pos ronda sore hari, menunggu takjil gratis dari Bu Sari. Suatu hari, setelah menerima takjilnya, ia tidak pernah terlihat lagi. Katanya dia pergi ke kota, tapi keluarganya sendiri bilang dia tidak pernah pamit. Polisi tidak menemukannya dan kasusnya hilang begitu saja. Arman menelan ludah. "Itu cuma satu contoh," lanjut Pak Rusdi. "Tahun berikutnya ada seorang remaja bernama Rini. Dia juga menghilang setelah menerima takjil. Ibunya bilang dia kabur dengan pacarnya, tapi tidak ada jejak apapun. Tidak ada catatan perjalanan, tidak ada saksi, seolah dia lenyap begitu saja." Arman merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Lalu, tahun lalu, seorang tukang becak, nama panggilannya Pak Kadir. Dia sering mendapat takjil dari Bu Sari juga. Orang-orang bilang dia pindah ke kampung lain, tapi tidak ada yang tahu pasti kemana. Pak Rusdi menatap Arman dalam-dalam. "Kamu mengerti maksudku, kan? Ada pola. Setiap Ramadan selalu ada yang hilang. Dan mereka semua punya satu kesamaan. Mereka menerima takjil dari Bu Sari." Jantung Arman berdetak kencang. Tapi kenapa tidak ada yang melaporkan? Kenapa orang-orang diam saja? Pak Rusdi menundukkan kepalanya. Karena siapapun yang bertanya akan ikut menghilang. Keesokan harinya Arman mencoba mencari tahu lebih banyak. Ia bertanya kepada beberapa warga, tetapi mereka semua menghindarinya. Pak Budi, pemilik warung, hanya menggeleng cepat ketika Arman bertanya tentang orang-orang yang hilang. "Aku nggak tahu, Man. Sudahlah, jangan banyak tanya." Seorang ibu-ibu yang sedang menyapu halaman tiba-tiba berhenti dan masuk ke dalam rumah. Begitu melihat Arman mendekat, bahkan teman masa kecilnya, Doni, yang biasanya selalu bersikap santai, langsung menepuk bahunya dengan keras. "Serius, Man? Berhenti tanya-tanya soal itu. Fokus saja puasamu ya," ucapnya dengan nada tajam. Semakin banyak orang yang ia tanyai, semakin banyak yang menghindarinya. Seolah ia telah mengusik sesuatu yang tabu. Namun, satu hal yang pasti, Bu Sari bukan hanya seorang wanita baik hati yang membagikan takjil gratis. Dan orang-orang di kampung ini tahu sesuatu yang tidak mereka katakan. Malam itu, kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jangkrik yang bersahutan, sementara lampu-lampu rumah mulai redup satu persatu. Arman berdiri di sudut jalan, menatap rumah Bu Sari yang masih terang benderang. Ia sudah mendengar banyak cerita mengerikan, tapi tak satu pun yang bisa ia buktikan. Orang-orang menghindari pertanyaannya, bahkan ibunya sendiri tampak ketakutan jika membahasnya. Namun, rasa penasaran Arman semakin menjadi-jadi. Ia harus mencari tahu sendiri. Pelan-pelan ia menyelinap ke belakang rumah Bu Sari. Ia tahu ada celah kecil di dinding dapurnya, yang dulu sering ia lewati saat masih kecil. Dengan hati-hati, ia melangkah di antara rerumputan, berusaha agar langkahnya tak terdengar. Saat ia mendekati dapur, bau anyir yang menusuk tiba-tiba menyerangnya. Bukan bau masakan biasa, bukan pula aroma bumbu dapur. Itu bau busuk yang menguar begitu pekat, seperti daging yang sudah membusuk bercampur dengan bau darah segar. Arman menutup hidungnya menahan muntah. Apa yang sedang dimasak Bu Sari? Dari balik celah kecil di dinding, ia mengintip ke dalam dapur.
Di dalam ruangan remang-remang itu, Bu Sari berdiri di depan sebuah meja besar, mengiris sesuatu dengan pisau besar yang berkilat di bawah cahaya lampu redup. Arman memicingkan mata, berusaha melihat lebih jelas. Darah. Ada banyak darah mengalir di talenan kayu itu. Tetesannya jatuh ke lantai, membentuk pola yang aneh, seperti simbol-simbol tak dikenal yang digoreskan dengan sengaja. Lalu, ia melihatnya. Potongan tangan manusia, jari-jari yang sudah terkuliti, kukunya masih utuh. Di sampingnya ada sesuatu yang lebih menjijikkan, sepotong kepala dengan mata yang sudah dicungkil keluar. Arman nyaris menjerit, tapi ia buru-buru menutup mulutnya. Dadanya berdebar kencang, tubuhnya gemetar hebat. Bu Sari tetap tenang seolah yang ia lakukan adalah hal biasa. Dengan cekatan ia mencincang daging itu, mencampurkannya ke dalam panci besar berisi kuah kental kehitaman yang mendidih. Suara desisan terdengar saat daging itu menyentuh air panas, mengeluarkan aroma yang membuat perut Arman semakin mual. Tapi yang paling mengerikan adalah ekspresi Bu Sari. Ia tersenyum, senyum puas, senyum penuh kegembiraan. Sambil mengaduk kuah, ia mulai merapalkan sesuatu. Sebuah mantra dalam bahasa yang tak bisa dipahami Arman. Suaranya lirih, tapi penuh tekanan. Seolah ada sesuatu yang sedang ia panggil. Tiba-tiba lampu di dapur berkedip-kedip. Arman menahan napas. Dadanya terasa sesak. Udara di sekelilingnya mendadak dingin. Dan entah kenapa, ia merasa ada sesuatu di ruangan itu. Sesuatu yang bukan manusia. Bu Sari terus mengaduk kuah itu. Semakin cepat dan semakin keras. Dan tiba-tiba terdengar suara dari dalam panci. Suara rintihan. Arman membeku. Ia jelas mendengarnya. Ada seseorang atau sesuatu di dalam panci itu yang sedang merintih kesakitan. Jangan. Tolong. Suara itu terdengar pelan, disertai suara gemuruh air mendidih. Arman merasakan jantungnya hampir berhenti. Tapi Bu Sari tidak terkejut. Ia hanya tersenyum lebih lebar. "Shh. Sudah waktunya," bisiknya. Lalu ia mengambil gayung besar dan mulai menuangkan kuah itu ke dalam plastik-plastik takjil. Arman ingin segera pergi. Ia harus lari sebelum Bu Sari menyadari keberadaannya. Namun saat ia mundur perlahan, kakinya menyenggol kaleng kosong di tanah. Suara itu terdengar nyaring di keheningan malam. Arman menahan napas, wajahnya memucat. Di dalam dapur, gerakan Bu Sari terhenti. Ia tidak menoleh, tapi ia tampak mendengarkan sesuatu. Lalu, dalam gerakan yang mengerikan, kepalanya berputar pelan ke arah celah di dinding tempat Arman bersembunyi. Dan saat mata mereka bertemu, senyum Bu Sari menghilang. Matanya membelalak. Tanpa ragu, Arman langsung berbalik dan berlari secepat mungkin. Tanpa peduli pada ranting-ranting yang mencambuk wajah dan tubuhnya. Ia bisa mendengar suara langkah di belakangnya. Suara napas berat yang bukan miliknya. Ia tidak berani menoleh, karena ia tahu Bu Sari sedang mengikutinya. Setelah kejadian di rumah Bu Sari, Arman tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan dapur penuh darah, potongan tubuh manusia, dan suara rintihan dari dalam panci terus terngiang di kepalanya. Malam itu hujan turun dengan deras. Cahaya bulan tersamarkan di balik awan kelabu. Di dalam kamar yang gelap, Arman berbaring gelisah. Tubuhnya masih lelah setelah berlari menyelamatkan diri dari Bu Sari. Namun, begitu matanya mulai terpejam, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh wajahnya. Lalu semuanya berubah. Arman berdiri di tengah lorong panjang yang lembab dan remang. Bau anyir menyeruak, bercampur dengan udara pengap yang membuatnya sulit bernapas. Dinding lorong itu basah dan berlumut, seolah telah lama terbengkalai. Di kejauhan, ia mendengar suara samar. Bisikan-bisikan yang mengalun seperti ratapan. Suara itu semakin lama semakin jelas. "Arman, tolong kami." Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke sekeliling mencari sumber suara. Lalu sosok pertama muncul. Seorang lelaki tua berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, matanya kosong. Pak Mahfud. Lelaki yang menurut cerita Pak Rusdi menghilang 5 tahun lalu. Bibirnya bergerak tapi tidak ada suara yang keluar. Di belakangnya, seorang gadis remaja bermata kosong menatap Arman. Rambutnya basah, pakaiannya lusuh penuh noda darah. Itu pasti Rini. Dan di belakang mereka, semakin banyak sosok bermunculan. Mereka semua orang-orang yang hilang. Pak Kadir, anak kecil yang kejang-kejang setelah makan takjil. Dan entah siapa lagi yang tidak Arman kenal. Mereka melangkah perlahan ke arahnya. Mata mereka memancarkan kesedihan dan ketakutan yang mendalam. "Arman, tolong kami. Keluarkan kami dari sini." Tiba-tiba dari belakang mereka, sesuatu muncul.
Sosok hitam besar dengan tubuh yang seolah terbentuk dari asap pekat merayap dari kegelapan. Matanya merah membara, tangannya panjang dengan kuku-kuku tajam. Makhluk itu bergerak cepat, mencengkeram kepala salah satu korban dan menariknya ke dalam bayangan. Orang itu menjerit. Satu persatu mereka diseret oleh makhluk itu. Tubuh mereka mencabik-cabik seiring dengan jeritan kesakitan yang menggema di seluruh lorong. Arman mundur ketakutan. Makhluk itu lalu menoleh padanya. Ia tersentak. Mata merah itu menatapnya tajam, menembus jiwanya. Lalu makhluk itu membuka mulutnya yang dipenuhi gigi-gigi tajam. Dan dari dalamnya terdengar suara yang familiar. Suara Busari. Kau tidak seharusnya melihat, Arman. Tiba-tiba makhluk itu melompat ke arahnya. Arman terbangun dengan napas tersengal. Dadanya naik turun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Itu hanya mimpi, tapi rasa takutnya masih nyata. Ia menoleh ke sekeliling kamar. Semua tampak normal, kecuali sesuatu yang dingin merembes di tangannya. Ia menatap ke bawah, dan darah. Ada bercak darah di spray tempat tidurnya. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatnya merinding. Dengan panik, ia turun dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Apa yang ia lihat membuatnya hampir berteriak. Ada jejak-jejak darah di lantai, mengarah dari jendela menuju tempat tidurnya. Seolah sesuatu atau seseorang telah masuk ke dalam kamarnya saat ia tertidur. Tangannya gemetar saat ia melangkah ke jendela. Ia mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa, tapi di kaca jendela ada bekas tangan. Bekas telapak tangan penuh darah yang menempel di sana. Dan di bawahnya, sebuah tulisan tergores dengan samar. Jangan ikut campur, Arman. Darahnya membeku. Apakah Busari tahu bahwa ia telah mengintip dapurnya? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan yang sedang mengawasinya? Sejak kejadian mimpi buruk yang terasa begitu nyata, Arman tak bisa berhenti memikirkan semua yang terjadi. Jejak darah di lantai kamarnya, tulisan misterius di jendela, dan tatapan mata kosong dari orang-orang yang hilang dalam mimpinya. Semuanya membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah di kampung ini. Tapi yang paling mengusik pikirannya adalah keberadaan sumur tua di belakang rumah Busari. Ia mendengar desas-desus dari orang-orang tua di kampung bahwa sumur itu sudah lama tak terpakai. Airnya menghitam, dan siapapun yang mendekatinya akan merasakan hawa aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang bahkan mengaku pernah mendengar suara-suara aneh dari dalamnya. Arman harus melihatnya sendiri. Malam itu, saat kampung mulai terlelap, Arman keluar dari rumahnya dengan hati-hati. Ia memakai jaket tebal, menyelipkan senter di sakunya, lalu berjalan menyusuri gang sempit di samping rumahnya. Hanya suara langkahnya sendiri yang terdengar. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Rumah Busari tampak gelap, kecuali cahaya redup dari lampu di terasnya. Arman tak berani mendekat. Ia hanya ingin menuju sumur di belakangnya, mencari tahu apakah desas-desus itu benar. Saat mendekati pekarangan belakang, hawa dingin tiba-tiba menyergapnya. Bulu kuduknya berdiri seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan, tapi ia tetap melangkah. Sumur itu berdiri di ujung pekarangan, dikelilingi oleh ilalang tinggi yang bergerak pelan tertiup angin. Dindingnya terbuat dari batu tua yang mulai retak, dan bibir sumurnya ditutupi oleh lumut tebal. Arman menelan ludah. Ia melangkah lebih dekat, jantungnya berdegup lebih cepat. Saat ia sampai di tepi sumur dan menatap ke dalamnya, kegelapan pekat menyambutnya. Ia tak bisa melihat dasar sumur sama sekali, namun tiba-tiba, tolong. Sebuah suara lirih terdengar dari dalam sumur. Arman tersentak. Ia menajamkan pendengarannya, memastikan bahwa itu bukan imajinasinya. Tolong, keluarkan kami. Suaranya lebih jelas sekarang. Suara rintihan, penuh kesakitan, seolah datang dari banyak orang. Arman mundur selangkah, napasnya memburu. Suara-suara itu bercampur dengan suara isakan. Ia ingin segera pergi, tapi sebelum ia bisa berbalik, sesuatu bergerak di dalam sumur. Arman menyorotkan senternya ke dalam. Awalnya, hanya ada dinding batu yang lembab dan penuh lumut. Tapi lalu, ia melihatnya. Sebuah tangan. Jari-jari panjang dan kurus menempel di dinding sumur, merayap ke atas perlahan. Lalu muncul tangan lain, mencengkeram batu di tepi sumur. Arman membeku. Wajah seseorang muncul dari kegelapan, pucat dan mengerikan. Matanya kosong, mulutnya sobek hingga ke pipi, seperti sedang berusaha tersenyum meski penuh penderitaan. Lalu satu persatu sosok-sosok lain mulai bermunculan dari dalam sumur. Pak Mahfud, Rini,
Pak Kadir, mereka semua ada di dalam sana. Mereka mendongak ke arah Arman. Mata mereka dipenuhi kesedihan dan keputusasaan. Arman, mereka semua memanggil namanya. Arman ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa menatap mereka dengan ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba, tangan Pak Mahfud bergerak cepat, mencengkeram pergelangan kaki Arman dengan kuat. Arman menjerit. Ia meronta, mencoba melepaskan cengkeraman itu, tapi tangan-tangan lain mulai ikut menariknya. Tarikannya semakin kuat. Arman hampir jatuh ke dalam sumur. Di saat panik, ia menendang sekuat tenaga dan berhasil melepaskan diri. Ia jatuh tersungkur di tanah, lalu segera bangkit dan berlari sekencang mungkin meninggalkan tempat itu. Di belakangnya suara-suara dari sumur semakin nyaring. Tolong kami Arman, jangan biarkan dia mengambil lebih banyak. Arman tidak berani menoleh. Ia hanya terus berlari, melewati pekarangan Busari, melewati gang sempit, hingga akhirnya sampai di rumahnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Dadanya naik turun, tubuhnya masih gemetar hebat. Namun di balik semua ketakutannya, satu hal semakin jelas baginya. Orang-orang yang hilang tidak pergi begitu saja. Mereka masih ada, terjebak di dalam sumur itu. Dan jika ia tidak melakukan sesuatu, mungkin ia akan menjadi korban berikutnya. Setelah kejadian di sumur tua, Arman tidak bisa diam saja. Ia sudah melihat sendiri bukti yang cukup, suara rintihan, tangan-tangan yang mencengkeramnya, serta wajah-wajah ketakutan yang muncul dari dalam sumur. Mereka semua adalah korban, dan ia tahu siapa pelakunya, Busari. Namun pertanyaan terbesar masih menggantung di benaknya. Kenapa? Mengapa Busari melakukan ini? Apa tujuannya? Dan bagaimana bisa ia menutupi semua ini selama bertahun-tahun tanpa ada yang mencurigainya? Arman tahu bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban adalah menghadapi wanita itu secara langsung. Tapi ia juga tahu, itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Pagi itu langit tampak mendung. Udara terasa berat, seolah menekan dada siapapun yang bernapas di bawahnya. Arman berdiri di depan rumah Busari. Tangannya terkepal erat, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Ia menekan bel rumah. Tak butuh waktu lama sebelum pintu terbuka. Busari berdiri di sana, mengenakan daster batik berwarna gelap. Senyum ramah tergambar di wajahnya seperti biasa, seolah-olah ia bukanlah seorang pembunuh keji. Arman, nak, tumben kesini pagi-pagi, katanya dengan suara lembut, penuh keramahan. Arman menelan ludah. Saya ingin bertanya sesuatu, Bu. Senyuman di wajah Busari tidak berubah. Ia hanya mengangguk dan melangkah ke samping, memberi jalan bagi Arman. Masuklah dulu, biar kita bicara di dalam. Arman ragu. Ia bisa saja menolak, tapi itu hanya akan membuatnya tampak mencurigakan. Jika ia ingin mendapatkan jawaban, ia harus bermain sesuai permainan Busari. Dengan langkah berat, ia melangkah masuk. Begitu masuk, aroma yang aneh langsung menyergap hidung Arman. Ada bau dupa yang menyengat, bercampur dengan sesuatu yang lebih mengganggu. Bau anyir yang samar, seperti darah kering. Ruang tamu rumah Busari tampak biasa saja. Sebuah meja kayu dengan taplak bersulam. Beberapa kursi tua dan foto keluarga yang tergantung di dinding. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk Arman meremang. Di sudut ruangan, ada deretan boneka manusia. Sekilas mereka tampak seperti manekin. Mereka duduk dengan posisi kaku, mengenakan pakaian biasa seperti orang pada umumnya. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan mereka. Wajah mereka terlihat terlalu nyata. Arman melangkah mendekat, dadanya terasa sesak. Ia menajamkan pandangannya. Dan saat ia menyadari apa yang sebenarnya ia lihat, tubuhnya langsung membeku. Itu bukan boneka, mereka adalah mayat. Mayat manusia yang telah diawetkan. Kulit mereka tampak kering dan mengerut, seperti telah melalui proses mumifikasi. Mata mereka kosong, membisu dalam kehampaan yang mengerikan. Arman hampir muntah. Salah satu mayat itu adalah Pak Mahfud. Yang lain adalah Rini, mereka semua orang-orang yang hilang. Arman mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Kakinya hampir goyah saat ia menyadari kebenaran yang mengerikan ini. Busari memperhatikan reaksinya dengan senyum yang tetap melekat di wajahnya. Kau penasaran kan? Katanya dengan nada lembut. Seolah yang terjadi bukanlah sesuatu yang mengerikan. Mereka semua masih ada di sini. Aku menjaganya baik-baik. Arman menoleh ke arahnya dengan wajah pucat. Apa yang kau lakukan pada mereka? Busari menghela napas, lalu melangkah mendekati salah satu mayat yang duduk di sudut ruangan. Ia membelai kepala Pak Mahfud dengan lembut, seolah pria itu masih hidup.
Aku hanya tidak ingin mereka pergi begitu saja, katanya pelan. Mereka semua telah berkontribusi dalam hidupku. Aku tidak bisa membiarkan mereka lenyap begitu saja. Arman hampir tidak bisa bernapas. Ia harus keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Tapi sebelum ia bisa bergerak, Busari tiba-tiba berdiri di depannya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat mata Busari yang sebenarnya. Mata itu hitam pekat, seperti lubang kosong yang menelan cahaya. Ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya, sesuatu yang tidak manusiawi. Sekarang, Arman. Suara Busari berubah menjadi lebih dingin. Apa yang akan kau lakukan? Jantung Arman berdetak liar. Ia tahu satu hal pasti, jika ia tidak segera keluar dari sini, ia akan menjadi boneka berikutnya. Ruangan itu terasa semakin menyempit. Arman menatap wajah Busari yang kini tampak berbeda. Matanya yang hitam pekat, kulitnya yang pucat menyeramkan, serta senyuman yang kini terasa lebih seperti seringai iblis daripada keramahan seorang wanita tua. Mayat-mayat yang diawetkan di sudut ruangan seolah menjadi saksi bisu. Seakan-akan mereka ingin memperingatkan Arman bahwa satu langkah salah bisa membuatnya menjadi bagian dari koleksi mengerikan itu. Busari tertawa pelan. Kau pasti sangat penasaran kan, Nak Arman? Suara tawanya begitu dingin, seperti angin kematian yang berembus di tengkuk Arman. Dengan langkah santai, Busari berjalan ke arah sebuah lemari kayu tua di sudut ruangan. Tangannya yang keriput membuka pintunya perlahan, memperlihatkan tumpukan kain kafan yang masih bersih, beberapa botol berisi cairan berwarna hitam pekat, dan sebuah mangkuk besar berisi sesuatu yang tampak seperti darah kering. Arman merasa mual. Busari membalikkan badan dan menatapnya dengan tatapan tajam. Kau ingin tahu rahasia di balik semua ini? Arman hanya bisa menelan ludah, tubuhnya masih tegang. Busari tersenyum, lalu berjalan ke meja makan di tengah ruangan. Ia duduk dengan santai, lalu menepuk kursi di seberangnya. Duduklah, Arman, katanya dengan suara yang tenang namun penuh ancaman. Arman ingin menolak. Ia ingin segera lari dari rumah ini. Tapi entah kenapa tubuhnya terasa berat. Seakan ada sesuatu yang menahannya, kakinya terasa lemah, dan hawa dingin menjalar dari belakang lehernya. Akhirnya dengan langkah ragu, ia duduk di kursi yang berderit pelan. Busari menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. Dulu aku bukan siapa-siapa, Busari memulai ceritanya. Aku hanyalah seorang janda miskin yang ditinggal mati suami dan anak-anakku. Aku tidak punya harta, tidak punya keluarga yang peduli. Aku hanya ingin bertahan hidup. Ia mengusap jemarinya perlahan, seolah mengingat masa lalunya yang kelam. Sampai suatu malam, seorang lelaki tua datang ke rumahku. Ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang dukun. Tapi bukan dukun biasa. Ia memiliki ilmu yang jauh lebih gelap. Ia tahu penderitaanku. Ia tahu bahwa aku putus asa. Arman mendengarkan dengan saksama meskipun jantungnya masih berdebar kencang. Orang itu menawarkan sesuatu padaku, lanjut Busari. Ia berkata bahwa aku bisa mendapatkan segala yang kuinginkan. Harta, kekayaan, kehidupan yang lebih baik. Tapi tentu saja, tidak ada yang gratis. Ia menatap Arman dengan mata yang dalam dan penuh rahasia. Aku harus memberi tumbal. Arman menelan ludah. Awalnya aku ragu. Tapi ketika lelaki itu menunjukkan kepadaku betapa mudahnya semua itu, aku tergoda. Busari tersenyum samar. Tumbal pertama adalah seekor ayam hitam. Setelah itu seorang pengemis tua yang meninggal di depan rumahku. Saat itulah aku menyadari bahwa setiap kali aku memberi persembahan, aku mendapatkan lebih banyak berkah. Warung kecil yang kubuka mulai ramai. Orang-orang mulai menghormati dan memujiku. Aku mendapatkan kehidupan yang selama ini kudambakan. Arman merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Tapi ada harga yang harus dibayar, lanjut Busari dengan nada lebih rendah. Makhluk itu haus. Ia ingin lebih dari sekadar binatang atau orang-orang yang sekarat. Matanya kembali menatap mayat-mayat yang diawetkannya. Setiap tahun saat bulan Ramadan tiba, aku harus memberikan tumbal manusia. Dan cara terbaik untuk melakukannya, ia tersenyum miring, melalui takjil gratis. Arman membelalak. Saat seseorang memakan takjil itu, lanjutnya, mereka menandatangani kontrak yang tak kasat mata. Tubuh mereka tidak akan langsung mati, tapi roh mereka akan menjadi milik makhluk itu. Sebagian tubuh mereka akan kuambil, kuawetkan, dan sebagian lainnya akan diserap oleh sang iblis. Arman ingin muntah, dan kau tahu apa yang lebih menarik? Busari mencondongkan tubuhnya ke depan. Orang-orang di kampung ini sudah tahu Arman. Arman menatapnya dengan ngeri.
Mereka mungkin tidak mengetahui semua detailnya, lanjutnya. Tapi mereka tahu bahwa setiap tahun akan ada yang menghilang. Namun, selama mereka tidak menjadi korban, mereka tutup mulut. Selama mereka masih bisa menikmati rezeki dari warungku, mereka pura-pura tidak tahu. Arman menggigit bibirnya. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi ia tahu itu sia-sia. Bu Sari memperhatikannya dengan tatapan tajam. Kau mungkin bertanya-tanya, kenapa aku memberitahumu semua ini? Arman menahan napas. Bu Sari tersenyum lebih lebar. Karena aku memberimu pilihan. Kau bisa melupakan semua ini, kembali ke kehidupanmu, dan berpura-pura tidak tahu seperti orang-orang lain, kata Bu Sari. Aku akan memastikan kau tidak tersentuh. Kau akan mendapatkan keberuntungan. Kau akan hidup nyaman. Arman mendengar nada licik dalam suara Bu Sari, tapi jika kau menolak dan mencoba melawan, ia mencondongkan tubuhnya lebih dekat, suaranya menjadi lebih dingin. Maka aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Arman merasakan jantungnya hampir berhenti berdetak. Jadi bagaimana? Bu Sari menatapnya dalam-dalam. Apa kau akan bergabung denganku? Ataukah kau akan menjadi tumbal berikutnya? Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih gelap. Bayangan di sudut-sudut rumah seolah bergerak sendiri. Dan di belakang Bu Sari, Arman bisa melihat sesuatu yang berdiri dalam kegelapan. Sosok hitam besar, dengan mata merah yang menyala seperti bara api. Iblis itu sedang menunggu jawabannya, dan Arman tahu, apapun yang ia pilih, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, gema takbir berkumandang dari masjid-masjid, membanjiri udara dengan suara kebesaran Allah. Cahaya petasan meletup di langit, anak-anak berlarian membawa obor, dan orang-orang bersiap menyambut kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Namun bagi Arman, malam takbiran ini bukanlah malam kemenangan. Ini adalah malam kegilaan. Dengan napas tersengal, Arman berlari ke balai desa. Peluh membasahi wajahnya, kakinya berdebu setelah berlari dari rumah Bu Sari. Setelah semua yang ia dengar, ia tahu satu hal pasti. Ia harus menghentikan ini sebelum ada korban lagi. Setibanya di balai desa, ia mendapati beberapa warga tengah berkumpul. Pak Lurah, Pak RT, serta beberapa pemuda tampak berbincang santai sambil menyeruput kopi. Mereka semua tertawa, wajah mereka penuh sukacita. Arman bergegas menghampiri mereka. "Pak, saya harus bicara," teriaknya, suaranya hampir pecah karena panik. Pak Lurah menoleh dengan kening berkerut. Arman, ada apa nak? Kok panik begitu?" Arman menarik napas dalam, mencoba mengendalikan dirinya. "Ini soal Bu Sari, Pak. Dia membunuh orang setiap tahun, setiap Ramadan dia memberikan tumbal untuk pesugihannya." Pak RT dan beberapa warga lain saling berpandangan. Kemudian mereka semua tertawa. Tertawa? Arman membeku. "Pak, saya serius." Pak Lurah menepuk bahunya, masih tertawa kecil. Arman, kau ini masih muda. Jangan asal menuduh orang tanpa bukti. Bu Sari itu wanita baik, sudah lama tinggal di kampung ini. Semua orang mengenalnya." Arman menggeleng kuat. "Tidak, Pak. Saya melihatnya sendiri. Saya melihat mayat-mayat yang diawetkan di rumahnya. Saya mendengar suara dari sumur tua di belakang rumahnya. Lagi-lagi tawa pecah di antara warga. Kali ini terdengar lebih keras, lebih aneh. Tawa mereka terdengar kosong. Arman menajamkan pandangannya. Satu persatu, ekspresi warga mulai berubah. Senyum mereka merekah terlalu lebar. Mata mereka terlalu kosong. Kulit mereka terlihat lebih pucat, lebih aneh di bawah cahaya lampu jalanan. Arman mundur selangkah. "Astaga!" bisiknya. Kesadaran menghantamnya seperti gelombang besar. Seluruh kampung sudah terlibat dalam pesugihan ini. Jantung Arman berdebar keras saat melihat satu persatu warga mulai menatapnya dengan tatapan yang tidak wajar. Senyum di wajah mereka masih ada, tapi kini terasa lebih menyeramkan. Pak RT yang sebelumnya tertawa keras, kini mencondongkan tubuhnya ke depan. "Arman, kau ini anak baik. Harusnya kau tidak ikut campur. Tapi, kalian semua tahu kan?" Suara Arman bergetar. "Kalian semua tahu bahwa setiap tahun ada orang yang menghilang. Kalian membiarkan Bu Sari membunuh mereka." Pak Lurah masih tersenyum, tapi matanya mulai memerah. "Arman, kau tahu kenapa kampung ini makmur? Kenapa kita tidak pernah mengalami gagal panen? Kenapa usaha warga selalu berkembang?" Arman hanya bisa terdiam. "Itu semua karena kami selalu berpegang pada perjanjian." "Perjanjian?" Pak RT mengangguk pelan. "Bu Sari bukan satu-satunya yang melakukan ini. Kami semua ikut serta." Darah Arman terasa membeku. Setiap orang yang menerima takjil dan menjadi korban
akan menjadi bagian dari keberkahan yang kita nikmati. Lanjutnya. Jadi, selama bukan kita yang menjadi korban, kita tidak perlu khawatir, kan? Arman merasa perutnya mual. Kalian semua gila. Beberapa warga mulai bangkit dari tempat duduk mereka. Tubuh mereka mulai berubah. Kulit mereka menghitam. Mata mereka berlubang seperti rongga kosong. Sebuah suara mendesis muncul dari mereka. Suara yang tidak mungkin berasal dari manusia. Arman melangkah mundur. Pak Lurah tersenyum lebih lebar. Tapi sekarang Arman, kau sudah tahu terlalu banyak. Arman berbalik dan langsung berlari. Ia tidak peduli kemana kakinya membawanya. Ia hanya ingin menjauh dari balai desa, dari warga yang telah berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia. Di belakangnya suara langkah kaki bergema di jalan berbatu. Mereka mengejarnya. Arman menoleh dan melihat bayangan-bayangan hitam melesat di antara rumah-rumah. Beberapa di antara mereka merangkak di dinding. Tubuh mereka melengkung seperti laba-laba. Yang lain berlari dengan kecepatan yang tidak wajar. Mata mereka bersinar merah dalam kegelapan. Arman hampir tersandung, tapi ia terus berlari. Ia harus keluar dari kampung ini. Ia harus bertahan hidup. Di kejauhan, suara beduk takbiran masih bergema. Seolah dunia di luar sana masih berjalan normal. Seolah kejahatan ini tersembunyi di balik takbir yang suci. Namun bagi Arman, malam takbiran ini bukanlah malam kemenangan. Ini adalah malam di mana kegelapan menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Langit malam di atas kampung terasa semakin gelap. Seolah cahaya tak lagi mampu menembus pekatnya dosa yang menyelimuti tanah ini. Arman berlari sekuat tenaga. Napasnya memburu. Kakinya hampir tak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia yakin telah memilih jalan yang berbeda setiap kali berbelok. Ia melewati gang sempit, melompati pagar, bahkan mencoba menyusuri hutan kecil di pinggiran kampung. Namun setiap kali ia mencapai batas kampung, ia selalu kembali ke tempat yang sama, rumah Busari. Bangunan tua itu kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Cahaya dari dalam rumahnya berpendar merah. Bayangan-bayangan hitam tampak bergerak di balik jendela. Arman mundur selangkah, matanya membelalak. Ini tidak mungkin. Bisiknya, dadanya naik turun, otaknya menolak memahami apa yang terjadi. Tapi ia tidak bisa menyangkal kenyataan mengerikan yang ada di hadapannya. Ia terjebak. Arman mencoba lagi. Ia berlari ke arah yang berlawanan. Kali ini memilih jalan besar yang menuju luar kampung. Jalan berbatu itu panjang, lurus, dan kosong. Tak ada suara kecuali hembusan angin malam dan suara jangkrik dari kejauhan. Hatinya mulai merasa sedikit lega. Mungkin tadi hanya perasaan panik yang membuatnya seolah-olah kembali ke tempat yang sama. Namun begitu ia melewati tikungan terakhir, rumah Busari berdiri di depannya. Arman berhenti mendadak, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke belakang. Jalan yang tadi ia lalui tidak ada lagi. Yang tersisa hanya pekarangan rumah Busari dengan pohon tua yang daunnya bergetar seperti sedang berbisik sesuatu yang mengancam. Astaga, Arman mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Panik mulai merayapi tubuhnya. Ia seperti tikus yang terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Ia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Tak peduli jalan mana yang ia pilih, ia tetap kembali ke sini. Sebuah suara tawa kecil terdengar dari dalam rumah. Arman menelan ludah, seseorang atau sesuatu menunggunya di dalam. Pelan-pelan, langkah Arman membawanya mendekat ke rumah. Bukan karena ia ingin, tetapi karena seolah ada sesuatu yang menariknya. Jari-jarinya bergetar saat menyentuh gagang pintu kayu yang dingin. Perlahan, ia mendorong pintu itu. Engsel tua berderit keras, mengungkapkan bagian dalam rumah yang kini tampak berbeda. Dindingnya tidak lagi berwarna kuning pudar, melainkan merah seperti darah segar. Lantai kayunya terasa lebih lunak, seakan ia sedang menginjak sesuatu yang masih bernyawa. Dan di tengah ruangan, Busari berdiri, tersenyum. Namun senyum itu bukan lagi senyum seorang wanita tua. Wajahnya kini lebih menyerupai bayangan iblis. Kulitnya lebih pucat, matanya sepenuhnya hitam, dan di belakangnya, sesuatu berdiri di dalam kegelapan. Sosok itu tinggi, nyaris menyentuh langit-langit rumah. Bentuknya samar, tubuhnya seperti asap hitam yang terus bergerak, dan matanya, dua lubang merah membara yang menatap langsung ke dalam jiwa Arman. Arman membeku. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia merasa akan pingsan. "Aku sudah menunggumu, Nak Arman." Suara Busari terdengar seperti suara dari dua orang sekaligus. Satu suara wanita tua, satu lagi suara yang dalam dan tidak manusiawi. Arman mundur, tapi pintu di belakangnya sudah tertutup sendiri. Ia terjebak lagi.
Busari melangkah maju, tatapannya penuh ketenangan. Kau telah melihat semuanya, katanya. Kau sudah tahu apa yang terjadi di kampung ini. Kau paham bahwa ini bukan sekadar cerita horor atau kebetulan. Ini adalah takdir. Arman menggeleng lemah. Tidak. Ini semua salah. Busari terkekeh. Salah? Apa yang salah, nak? Kampung ini makmur. Semua orang hidup bahagia. Dan mereka hanya perlu menutup mata pada sedikit pengorbanan. Ia menatap Arman dengan mata hitamnya yang kosong. Dan sekarang kau hanya punya dua pilihan. Arman terdiam, tubuhnya gemetar. Pilihan. Yang pertama, Busari mengangkat satu jari. Kau bisa bergabung dengan kami. Ambil bagian dalam tradisi ini. Kau akan mendapatkan kehidupan yang nyaman, dihormati, dan tak akan pernah kekurangan rezeki. Lalu ia mengangkat jari kedua. Atau, kau menjadi tumbal berikutnya. Suasana ruangan seketika menjadi lebih dingin. Angin tak terlihat berembus, membelai leher Arman dengan bisikan-bisikan mengerikan. Di sudut ruangan, sosok-sosok yang ia lihat di sumur tua kini mulai bermunculan. Mereka adalah orang-orang yang telah menjadi korban. Wajah mereka penuh luka, mata mereka kosong, dan tubuh mereka setengah membusuk. Mereka semua menatapnya. Menunggu keputusannya, Arman ingin berteriak, ingin menolak semua ini, ingin lari. Tapi ia tahu, tidak ada jalan keluar. Sebuah tangan dingin menyentuh pundaknya. Busari kini berdiri tepat di hadapannya, tersenyum. Jadi, nak Arman, apa pilihanmu? Ruangan terasa semakin gelap, dan Arman tahu jawabannya akan menentukan nasibnya selamanya. Malam semakin larut. Suara takbir masih berkumandang dari kejauhan. Namun bagi Arman, suara itu terasa seperti gema dari dunia yang sudah tidak bisa ia jangkau lagi. Ia ingin percaya bahwa ia masih bisa diselamatkan, bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, saat puluhan tangan kasar mencengkeram tubuhnya dan menyeretnya ke dalam rumah Busari, ia tahu tidak ada jalan kembali. Arman meronta, berusaha melawan, tetapi cengkeraman mereka terlalu kuat. Warga kampung yang kini lebih mirip boneka tanpa jiwa menariknya ke tengah ruangan seperti hewan yang siap disembelih. Matanya liar mencari celah untuk melarikan diri, tetapi semua pintu dan jendela telah tertutup rapat. Di depannya, Busari berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Di belakangnya, sosok hitam raksasa dengan mata merah membara mengawasi. Getaran keberadaannya begitu kuat hingga udara terasa bergetar. Arman mencoba berteriak, tetapi seseorang menampar wajahnya begitu keras hingga ia merasakan darah hangat mengalir dari sudut bibirnya. Pandangannya kabur sejenak, kepalanya berdenyut nyeri. Sudah cukup, nak Arman, kata Busari dengan suara lembut yang justru terdengar semakin mengerikan. Sudah waktunya kau menerima takdirmu. Arman menggeleng panik. Tidak, tolong, aku tidak ingin mati. Busari tertawa kecil. Mati? Oh, nak, kau tidak akan mati. Kau hanya akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dari dalam dapurnya yang remang-remang, seorang wanita tua lain muncul, membawa nampan berisi semangkuk bubur sumsum berwarna merah kehitaman. Bubur itu berbau aneh, bau anyir yang samar, seperti darah yang telah mengering bercampur dengan rempah-rempah. Ini takjil terakhir untuk Muna, kata Busari, menatapnya dengan penuh harapan, seolah yang ia berikan bukanlah kutukan, melainkan anugerah. Arman meronta semakin kuat, tetapi warga menekannya ke lantai. Kedua tangannya ditahan, kepalanya dipaksa mendongak. Seseorang mencengkram rahangnya dengan kasar, membuka mulutnya secara paksa. Sendok yang berisi bubur merah itu semakin mendekat. Tidak, tolong, jangan. Sendok itu dipaksa masuk ke mulutnya. Bubur yang pekat dan lengket itu terasa seperti daging yang telah membusuk, bercampur dengan sesuatu yang pahit dan getir. Arman tersedak, tetapi mereka terus memaksanya menelan. Ia meronta semakin kuat, matanya mulai berair, karena tubuhnya secara naluriah menolak makanan itu. Namun, semakin ia menolak semakin kuat mereka menekannya, hingga akhirnya, ia menelan. Seketika, dunia di sekitarnya berputar. Jantungnya berdetak tak karuan, tubuhnya terasa panas seakan api mengalir dalam pembuluh darahnya. Ia merasakan sesuatu bergerak di dalam perutnya, menggeliat dan melata, seakan sesuatu sedang tumbuh di dalam dirinya. Arman membuka mulut, mencoba berteriak, tetapi hanya suara erangan putus asa yang keluar. Matanya perlahan mulai kehilangan fokus. Wajah-wajah warga yang mengelilinginya kini tampak berubah. Kulit mereka lebih pucat, mata mereka berlubang, senyum mereka lebih lebar.
dan mereka semua tertawa. Tawa mereka menggema di seluruh ruangan, memenuhi kepalanya, membuatnya ingin menutup telinga dan lenyap dari dunia ini. Tawa yang penuh kegilaan. Tawa yang menyambutnya sebagai bagian baru dari mereka. Arman berusaha merangkak, tetapi tubuhnya kini tak lagi merespons dengan normal. Tangannya terasa berat, kakinya lemas, pikirannya mengabur. Ia merasa jiwanya dicabik-cabik oleh sesuatu yang lebih kuat darinya. Dalam sisa kesadarannya, ia melihat Busari berlutut di sampingnya, menatapnya penuh kasih seperti seorang ibu yang menatap anaknya yang baru lahir. "Bagus, nak. Sekarang kau sudah menjadi bagian dari kami." Arman ingin membantah, ingin menolak, tetapi bibirnya tak lagi bergerak, matanya perlahan tertutup dan segalanya menjadi gelap. Kampung itu tetap seperti biasa. Saat Ramadan tiba, warung Busari kembali membuka dapurnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap sore menjelang maghrib, warga berkumpul di depan rumahnya untuk menerima takjil gratis. Anak-anak tertawa riang. Orang-orang tua tersenyum puas. Bau makanan yang lezat menguar ke seluruh kampung. Dan di sudut dapur, seorang pemuda berdiri. Matanya kosong, kulitnya lebih pucat, wajahnya tanpa ekspresi. Ia kini mengenakan celemek berdiri di samping Busari, membantu menyiapkan takjil. Ia adalah Arman, atau lebih tepatnya, yang tersisa dari Arman. Warga kampung tersenyum puas ketika mereka menerima takjil dari tangannya. Mereka tidak pernah bertanya bubur sumsum itu terbuat dari apa atau dari siapa. Mereka hanya tahu satu hal, takjil gratis dari Busari selalu lezat, dan tradisi itu akan terus berlanjut. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.